Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kelas 6 yang berbahagia. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA dengan saya Bapak Andi Ma'ruf, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita, yakni tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Jadi pembahasan kita adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah satu, nanti anak-anak memahami arti dari perkembangbiakan secara vegetatif alami. Kemudian yang kedua, mengenal berbagai macam cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Jadi vegetatif alami itu apa saja, itu dengan cara apa saja. Kemudian yang ketiga, dapat menyebutkan contoh tumbuhan yang berkembangbiak secara vegetatif alami. Jadi cara apa, nanti tumbuhannya apa saja, atau tumbuhan apa berkembangbiak dengan cara apa, begitu. Kemudian kita mulai dari yang pertama, yaitu apa yang dimaksud perkembangbiakan secara vegetatif alami. Kalau pada pembelajaran yang lalu anak-anak sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin, itu diawali dengan penyerbukan dan pembuahan ya. Diawali dengan penyerbukan dan pembuahan sehingga menghasilkan biji. Nah, itu pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang kita membicarakan tentang vegetatif, khususnya vegetatif alami. Vegetatif itu apa? Vegetatif artinya tak kawin. Jadi nanti tanpa disertai, tanpa ada penyerbukan dan pembuahan. Tanpa penyerbukan dan pembuahan. Alami maksudnya, jadi alami artinya jadi perkembangbiakan ini tanpa campur tangan manusia. Jadi tanpa campur tangan manusia. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tak kawin yang terjadi secara alamiah dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Selanjutnya, nah ini kalau kita petakan, kalau pada pembelajaran yang lalu bicara tentang perkembangbiakan secara generatif dengan pembentukan biji. Nah, sekarang kita bicara ini secara vegetatif, secara tak kawin, dan difokuskan di sini yang vegetatif alami. Nah, apa saja? Nah, dengan cara apa saja perkembangbiakan secara vegetatif alami ini? Nah, ini banyak macamnya ya. Ada yang dengan cara membelah diri, ada yang dengan spora, ada yang dengan umbi akar, ada yang menggunakan umbi batang, ada yang menggunakan umbi lapis, ada yang menggunakan rizoma. Rizoma di sini nama lainnya akar tinggal, bisa juga disebut akar rimpang. Kemudian ada yang berkembangbiak dengan geragih, geragih disebut juga dengan stolon. Kemudian ada tumbuhan yang berkembangbiak dengan tunas, berkembangbiak dengan tunas adventif. Nah, untuk buatan kita akan pelajari lebih lanjut lagi pelajaran selanjutnya. Ini ya tadi macam-macamnya. Nah, yang pertama, tumbuhan ada yang berkembangbiak dengan membelah diri. Membelah diri maksudnya apa? Ya membelah dari satu hewan, satu tumbuhan menjadi dua. Nah, misalkan ini ya. Ini awalnya satu, kemudian mau membelah jadi dua. Nah, itu namanya membelah diri. Contoh tumbuhannya adalah ganggang hijau. Tumbuhan yang membelah diri dengan membelah diri ini terjadi pada tumbuhan bersel satu. Jadi tumbuhan yang hanya terdiri atas satu sel. Ini lihat ukurannya ini 20 mikrometer, sangat kecil sehingga hanya bisa dilihat dengan alat pembesar
atau mikroskop. Kemudian yang kedua, berkembang biak dengan secara vegetatif alami menggunakan spora. Spora itu apa? Spora itu ya semacam serbuk halus gitu ya. Serbuk halus yang jumlahnya banyak. Nah, ini terdapat di dalam tumbuhan yang berspora, terdapat dalam sporangium, kotak spora atau sporangium. Jadi nanti kalau kotaknya pecah, sporanya tersebar. Nah, spora inilah yang kemudian nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru apabila mendapatkan atau berada di lingkungan yang cocok untuk pertumbuhannya. Nah, contohnya adalah tumbuhan paku atau tanaman paku. Pada tanaman paku ini di daunnya, di bagian bawah, permukaan bawah ya, ada sporangiumnya. Nah, di dalamnya adalah sporanya. Nah, ini kalau sudah matang, sudah siap untuk pecah, nanti akan pecah sehingga sporanya tersebar. Contoh lain tumbuhan yang berkembang biak spora adalah selain tumbuhan paku adalah ada suplir. Nah, suplir ini anak-anak mungkin pernah lihat tapi nggak tahu kalau itu namanya suplir. Kemudian jamur, lumut, kemudian paku tanduk rusa dan pakis. Kemudian yang kedua ini ya, yang ketiga betul ya. Yang ketiga adalah menggunakan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel. Selain wortel ada lobak, singkong, ada dahlia. Nah, misalkan ini wortel ya, ini wortel. Nah, ini umbi akar. Nah, ini bisa tumbuh menjadi tanaman baru ketika disempat bersama sisa batang di sini. Kemudian ini lobak ya, dan ini singkong. Kemudian yang keempat, umbi batang. Umbi batang itu apa? Umbi batang adalah batang yang tumbuh mengembung dalam tanah yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Kentang, kemudian ubi jalar atau ketela rambat, kemudian bengkoang. Nah, ini contoh kentang. Kentang itu di permukaannya sebagaimana umbi batang yang lain itu ada ini bintik-bintik kecil di permukaannya ini. Nah, pada bintik-bintik kecil ini nanti akan muncul tunas. Nah, seperti ini. Sehingga dari satu kentang nanti bisa menjadi banyak tanaman. Ini namanya umbi batang. Pada singkong, pada ketela rambat juga gitu. Pada ketela ubi, ini ada mata tunasnya yang banyak, nanti akan tumbuh. Kemudian yang kelima, umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis membentuk umbi dan di tengahnya tumbuh tunas. Contohnya apa? Bawang merah. Nah, ini sudah familiar dengan bawang merah, bawang putih ya. Dan juga bawang bombay, bunga tulip, bunga bakung itu juga berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, contohnya apa nih? Contohnya gimana ini? Pada bawang merah ya, umbi lapis berlapis-lapis. Nah, nanti kalau ditanam tumbuh seperti ini. Kemudian yang keenam adalah rizoma. Rizoma disebut juga akar tinggal dan akar rimpang. Akar tinggal adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut beruas-ruas dan tumbuh mendatar. Jika luas akan tumbuh tunas dan akar. Contohnya, contoh tanamannya adalah jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, kencur. Ini contohnya jahe nih. Di jahe itu beruas-ruas. Kemudian di tiap ruas ada mata tunasnya. Nah, di tiap-tiap mata tunas ini nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang ketujuh, gerage atau stolon. Gerage atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan atau di dalam tanah. Jadi stolon itu ada yang di permukaan tanah, ada yang di dalam tanah. Contoh tumbuhannya apa? Contoh tumbuhannya adalah stroberi, arbei, rumput teki, pegagan, semanggi. Nah, ini contohnya.
pada stroberi. Ini stolon nih, ini stolon. Nah ini ketika nanti menjalar mengenai tanah, nanti tumbuh dari tanaman baru seperti ini. Nah ini kan dari sini, misalkan dari sini stolonnya menjalar ke sini, tumbuh tanaman, stolonnya menjalar ke sana. Nah ini tumbuh lagi menjadi tanaman baru lagi. Nah ini kelihatan sekali ya stolonnya ini, stolon, tumbuh akar, tumbuh batang daun. Sini stolonnya lagi, tumbuh akar, tumbuh batang daun, stolonnya. Nah itu terus jadi satu tanaman menjadi banyak tanaman. Nah ini adalah rumput teki. Kalau rumput teki ini di bawah tanah, di dalam tanah ya, stolonnya di dalam tanah. Kalau stroberi itu di atas, ya kan, di atas tanah tuh. Nah kalau rumput teki ini di dalam. Maka di lapangan itu meskipun rumputnya sudah dipotong gini, nah nanti akan tumbuh lagi karena stolonnya di dalam tanah. Kemudian 8, tanaman berkembang biak secara vegetatif alami dengan tunas. Tunas adalah anak tanaman yang muncul pada pangkal batang. Anak-anak tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, contohnya pisang. Nah, sudah familiar kalau tanaman pisang itu di sampingnya ada tanaman pisang yang kecil. Nah itu tunas itu. Tunas tanaman pisang. Selain pisang ada bambu, tebu, lidah buaya. Nah ini ada tanaman pisang kan. Nah ini tunasnya, ini tunasnya. Nah tunas ini nanti menjadi tanaman yang besar pula setelah tumbuh. Ini tunas pada bambu. Kemudian yang ke-9, tunas adventif. Tanaman berkembang biak dengan tunas adventif. Kalau tunas tadi tumbuh di pangkal batang, kalau tunas adventif ini tunas yang tumbuh di tepi daun atau ujung akar. Jadi ada yang tumbuh di tepi daun, ada yang tumbuh di ujung akar. Contohnya apa? Cecar bebek. Cecar bebek ini tunas adventifnya tumbuh di tepi daun. Kalau sukun itu di akar. Nah, ini tanaman cocor bebek. Jadi ini tunasnya. Jadi tunasnya tumbuh di tepi daun, maka disebut tunas adventif. Nah ini contoh yang tunas adventif di ujung akar pada tanaman cemara. Di akar ini nanti akan ada yang tumbuh. Nah ini namanya tunas adventif. Gimana semuanya? Pelajaran kita hari ini itu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.